siswa-siswi hebat dimanapun kalian berada. Kita simak pembahasan kali ini, yaitu tentang persamaan trigonometri. Materi kali ini yaitu tentang persamaan trigonometri sub identitas trigonometri. Adapun tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai yaitu siswa mampu mengamati dan mengidentifikasi fakta pada identitas trigonometri. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi identitas trigonometri, masih ingatkah kalian terhadap rumus-rumus dasar trigonometri sederhana? Nah, jika kalian belum mengingatnya, coba dibaca-baca kembali ya. Nah, di sini sin alfa yaitu perbandingan antara sisi depan per sisi miring, cos alfa yaitu perbandingan antara sisi samping per sisi miring, dan tan alfa yaitu perbandingan sisi depan per sisi samping. Nah, itu adalah materi yang telah kalian pelajari waktu kelas 10. Kita lanjut. Nah, untuk mendapatkan rumus-rumus identitas trigonometri, kalian simak lingkaran yang ada pada PowerPoint kalian. Nah, di sini adalah lingkaran dengan titik pusat O. Kemudian seperti biasa ini adalah koordinat kartesius yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Ini adalah titik P. Nah, di dalamnya ada segitiga siku-siku dengan titik O, Q, P, di mana P di sini adalah X, Y. Nah, dari lingkaran ini dan segitiga yang ada di dalamnya, kita bisa mendapatkan perbandingan trigonometri seperti pada tabel. Misalkan sin theta. Kalian lihat theta di sini. Karena sin itu adalah depan per miring, maka depannya ini adalah PQ, di mana PQ itu adalah Y, di mana PQ itu adalah Y. Kemudian depan Y, kemudian miringnya itu adalah sisi R. Maka didapatlah sin theta itu adalah Y per R. Ya. Kemudian kita lihat untuk sin alfa. Sin alfa itu kan sama, masih tetap perbandingannya yaitu sisi depan per sisi miring. Maka alfa ini depannya ini adalah OQ, yaitu sisi X ya. Sisi X, dan miringnya itu adalah R. Sehingga sin alfa itu adalah X per R. Begitupun dengan cos theta, kalian bisa lihat cos itu samping per miring. Theta, kita lihat theta, sampingnya itu adalah X, miringnya itu adalah R. Sehingga cos theta didapat X per R. Nah, begitupun dengan yang lainnya, kalian tinggal sesuaikan saja dengan rumus-rumus dasar fungsi trigonometri. Dengan yang terhadap alfa juga sama, kalian sesuaikan dengan rumus-rumus sederhana fungsi trigonometri. Nah, dari rumus-rumus yang ada pada slide sebelumnya dapat diperoleh hal berikut. Nah, ini adalah hubungan yang diperoleh dari tabel ini. Kita bisa lihat sin alfa sama dengan cos theta. Kita bisa lihat di sini sin alfa sama dengan cos theta, sama-sama menunjukkan X per R. Sama-sama menunjukkan X per R. Alfa yaitu 90 dikurangi theta. Kenapa? Karena dalam suatu segitiga terdiri dari 180 derajat. Sehingga alfa itu adalah 90 dikurangi theta. Makanya di sini variabel alfa diganti dengan 90 dikurangi theta. Sehingga
sin 90 dikurangi theta sama dengan cos alfa. Nah, demikian kalian bisa menuliskan rumus-rumus yang lainnya sesuai dengan tabel yang ada di samping kanan. Penjelasan slide sebelumnya mengantarkan kita pada sudut berelasi di kuadran pertama, di mana rumus sudut berelasi. Nah, ini dengan memanfaatkan sudut-sudut relasi kita dapat menghitung nilai perbandingan pada trigonometri, atau kita dapat menghitung nilai sudut pada kuadran lainnya, termasuk sudut yang lebih dari 360 derajat dan sudut negatif. Contoh, untuk perbandingan trigonometri berikut, nyatakanlah dalam perbandingan sudut trigonometri komplemennya. Hitunglah sin 70. Nah, karena berdasarkan rumus yang tadi, sin 70 itu bisa dibuatkan ke dalam komplemennya menjadi sin 90 dikurangi 20 sama dengan cos 20. Artinya sin 70 itu sama nilainya dengan cos 20. Nah, bisa kalian cocokkan dengan menggunakan kalkulator. Nah, kalian pakai kalkulator yang saintifik ya, bisa download pakai di Play Store, atau kalian download ya, beragam macam bentuk kalkulator saintifik. Nah, di sini didapatkan sin 70 sama dengan 0,9397, begitupun dengan cos 20. Maka hasilnya adalah sama untuk keduanya. Nah, kita lanjut bagaimana caranya menurunkan rumus identitas trigonometri yang pertama. Kita ambil rumus dari sin theta dari slide sebelumnya, yaitu y per r, dan kita ubah menjadi y, ini bisa dikali silang ya, y sama dengan r kali sin theta. Kemudian cos theta sama dengan x per r, ini kita ubah x sama dengan r cos theta. Nah, kita ingat berdasarkan teorema Pitagoras, masih ingat kan? Di mana x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. X kita ubah, dari sini kita masukkan r cos theta kuadrat ditambah, ini adalah y itu adalah r sin theta kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, karena r ada 2 ya, kita faktorkan menjadi r kuadrat. Ini yang di dalam kurung, yaitu r cos theta ditambah r sin theta sama dengan r kuadrat. Nah, karena berlaku hukum pencoretan, ini bisa diubah atau kita bagi sehingga hasilnya cos kuadrat ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1.